Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Jasna di pelajaran IPA. Kita lanjutkan ke KD 3, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang usaha dan pesawat sederhana, pernahkah kalian melihat pekerja yang mengangkut tanah atau mengangkut batu-batu besar menggunakan roda satu? Pasti pernah, bukan? Nah, para pekerja memindahkan pasir, memindahkan batu, memindahkan bata menggunakan gerobak atau roda satu itu digunakan untuk mempermudah pekerjaan mereka. Coba bayangkan oleh kalian kalau mereka harus memindahkan batu satu persatu tidak menggunakan roda satu. Nah, dalam satu pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja ketika mendorong roda satu, membawa batu, membawa bata, membawa pasir, itu ada yang disebut usaha dan pesawat sederhana. Coba bandingkan oleh kalian kedua gambar berikut. Ada seorang pekerja yang mendorong tembok mengeluarkan sekuat tenaga, tetapi tembok tersebut tidak berpindah. Kemudian satu lagi, ada seorang pekerja yang mendorong roda satu membawa batu kemudian sampai dengan bangunan, dari jalan sampai dengan bangunan. Ibu katakan, gambar yang mendorong tembok itu tidak ada usaha sama sekali, atau nilai usahanya sama dengan 0. Sedangkan pekerja yang memindahkan batu menggunakan roda satu, dia jelas melakukan usaha karena usahanya tidak sama dengan 0. Oke, kenapa orang yang mendorong tembok tidak disebut usaha sementara dia mengeluarkan gaya? Nah, walaupun kita sudah mengeluarkan gaya, tetapi tembok tidak berpindah, maka kita dikatakan tidak melakukan usaha karena tidak ada perubahan. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa usaha baru terjadi jika ada gaya dan ada perpindahan. Dengan demikian kita bisa merumuskan usaha. Jika usaha dilambangkan dengan W dan gaya dilambangkan dengan F, perpindahan dilambangkan dengan S, maka usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Semakin besar gaya yang kita keluarkan, maka perpindahan akan semakin besar pula. Itu yang dikatakan dengan usaha atau W. Oke, kita buat secara matematis, berarti W sama dengan usaha dengan satuan Joule, F gaya dengan satuan Newton, S atau delta S sama dengan perpindahan dengan satuan meter, maka W sama dengan F dikali delta S. Kita langsung ke contoh soal supaya lebih paham. Selanjutnya kita coba di latihan soal. Misalkan ada soal seperti ini. Lani mendorong rak dengan gaya 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Nah, sedangkan Siti mendorong rak yang sama dengan gaya sebesar 400 Newton, lebih besar daripada Lani. Rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Nah, sebelum kita coba kerjakan, semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, berarti usaha yang dilakukan semakin besar ya. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Nah, bisa kita mulai. Diketahui gaya Lani atau F Lani 100 Newton. Sedangkan F Siti 400 Newton. Perpindahan yang diperoleh Lani 10 meter. Sedangkan perpindahan Siti 40 meter. Yang ditanyakan adalah W Lani dan W Siti atau usaha Lani dan usaha Siti.
Jawab, berarti kita masukkan rumus yang tadi bahwa usaha dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. W sama dengan F dikali delta S. Dengan demikian, W Lani, usaha Lani sama dengan 100 Newton dikali 10 meter sama dengan 1000 Joule. W Siti sama dengan 400 Newton dikali 40 meter sama dengan 16.000 Joule. Jadi, coba kalian lihat, besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah 1000 Joule dan usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Siti 16.000 Joule. Dengan demikian, bagaimana dengan laju energi yang dikeluarkan oleh Lani dan Siti? Siapakah di antara Lani dan Siti yang mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan rak? Laju energi atau disebut juga dengan daya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik untuk melakukan usaha. Sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi usaha dibagi dengan selang waktu. Atau secara matematis, P itu daya, satuannya watt, sama dengan W usaha, satuannya Joule, dibagi T waktu, satuannya sekon. Nah, begitu. Kita coba masukkan ke latihan soal biar sama-sama paham. Berarti dengan soal yang tadi kita tambahkan, Lani untuk memindahkan rak membutuhkan waktu 10 sekon. Sedangkan Siti untuk memindahkan rak membutuhkan waktu 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan oleh Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Nah, kita cari tahu energi yang dikeluarkan masing-masing. Kita coba masukkan ke rumus ya. Usaha Lani tadi 1000 Joule, usaha Siti 16.000 Joule, waktu Lani 10 sekon, waktu Siti 40 sekon. Yang ditanyakan adalah daya Lani dan daya Siti. Jawab, kita jawab satu-satu. Daya sama dengan usaha dibagi waktu. Berarti daya yang dikeluarkan Lani sama dengan W dibagi T, 1000 Joule dibagi 10 sekon. Berarti daya Lani 100 watt. Sekarang yang kedua. Daya Siti sama dengan usaha dibagi waktu. Usahanya 16.000 Joule dibagi 40 sekon waktunya. Berarti daya yang dikeluarkan oleh Lani 400 watt. Satuan daripada daya. Jadi daya yang dikeluarkan Lani sebesar 100 watt, sedangkan Siti 400 watt. Otomatis besar energi yang dikeluarkan Siti lebih besar daripada Lani. Anak-anak, materi usaha sampai di sini. Di video berikutnya akan membahas tentang pesawat sederhana. Untuk memahami, coba kerjakan latihan soal berikut.